Katakan, kamu diberkati oleh Tuhan. Kamu diberkati oleh Tuhan. Amen. Kau diberkati oleh Tuhan. Kita semua adalah umat-umat Tuhan yang diberkati karena kasih karunia Tuhan. Amin. Yang menjadi inti daripada tema kita tentang Injil kasih karunia. The theme of this week is about grace. Di sepanjang bulan ya. This coming month. This month. Dan yang menjadi tema di hari ini, di minggu ini, That become the theme of today, this week. Injil kasih karunia kesembuhan. The gospel of grace of healing. Jadi kesembuhan itu adalah anugerah Tuhan. So the healing is God's grace. Kesembuhan itu Tuhan Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib. Because the healing's already been done by our Lord Jesus on the cross. Penyakit itu bukan kehendak Tuhan. The sickness is not God's will. Karena penyakit itu datang di saat Adam dan Hawa itu sudah jatuh ke dalam dosa. Because the sickness came when Adam and Eve fell into sins already. Baru manusia itu sakit dan mati. And then the man fell sick and died. Tetapi berkat Tuhan, But God's blessing, Tuhan mau agar supaya kita itu hidup sehat, hidup diberkati, hidup panjang umur. God wants us to live everlasting love life. Ya, ini firman Tuhan berkata bahwa umur panjang itu ada di tangan kanan Tuhan. Your Bible says long life is in God's right hand. Amen. Saudara-saudara, hal ini yang perlu kita robah dalam apa yang kita percayai. So this is the thing that we must change for whatever we believe on it. Kalau kita itu merubah akan apa yang kita percayai dan apa yang ada di pikiran kita dan perkataan kita, maka kita akan mengalami kesembuhan Tuhan. If we change whatever is in our mind and our heart, then we will please God. Kita akan mengalami kesembuhan. And we will also experience the healing from God. Karena begitu banyak orang di saat sakit, mereka berkata, oh ini adalah berkat Tuhan, saya sakit supaya saya boleh lebih dekat dengan Tuhan. So many people says that because of their sick is God's grace, so they can feel also the healings. Ya, itu bekerja ya kepada orang-orang yang dahulu di zaman perjanjian lama. And it worked for the old people on the Old Testament. Tetapi bukan semua kita seperti itu. But not all of us just like them. Ya, kalau kita itu berbuat dosa dan kita meminta pengampunan daripada Tuhan, maka Tuhan mau menyembuhkan kita. If we committed sins, then we ask for forgiveness, then He will heal us. Kita akan lihat firman Tuhan ya, supaya kita akan lebih bersemangat ini. Let us open the book of the Word of Yesaya 53 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6. The book of Isaiah 53. Yesaya 53. Delani boleh ambil mic satu ini. Yesaya 53 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6. The verse 3 until 6. Bisa dibacakan? Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai 6, demikian firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Katakan amin. Amen. Haleluya. Para boleh naik ayat 2 ayat sebelum ini. Ayatnya yang ke-4. The verse 4. Ya. Dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit siapa, saudara? Penyakit kita. Surely He has borne our griefs. Ya, kita katakan bersama-sama. Sesungguhnya, tetapi sesungguhnya penyakit saya. Our grief. Penyakit saya
yang ditanggungnya, My griefs that carry my sorrow, dan kesengsaraan saya yang dipikulnya. my sorrows. Ya, jadi kalau kita melihat akan apa yang ditulis oleh Alkitab ini, So if we can take a look at whatever written on the Bible, maka kita akan melihat kepada Yesus, then we can look upon Jesus. bahwa Yesus itu menderita karena penyakit kita. That Jesus has suffered because our griefs, our sickness. Berarti kalau Yesus sudah sudah tanggung pikul akan penyakit kita, berarti penyakit kita sudah diambilnya. So if he carry our sickness, so the sickness already been taken by him. Amen, saudara. Ya, berarti bahwa penyakit itu sudah tidak ada di dalam diri kita, itu sudah ada di dalam Yesus. So the sickness already been gone from our body, but it's already put into Jesus' body. Oh, makanya dikatakan oleh bilur-bilurnya kita itu sembuh. And Ayatnya yang the kelima. Bible says on the first 5, by his stripe we are healed. Jadi setiap luka-luka Yesus di saat dia itu dicambuk dengan cambuk yang berduri itu, dicambuk dan dia punya daging itu robek, dia mengalami kesakitan, itu penyakit kita. When he was wounded and was bruised because our the slash and the whip, he carry our sickness. Jadi segala kesakitan, kalau saudara lihat itu film Passion of the Christ itu aduh, kalau mau dilihat kayak memang terlalu sadis itu mereka menganiaya Yesus. If you see his wounded, it's so gruesome. Tetapi sebenarnya kalau kita mau lihat ini, itu akan membuat kita itu bersukacita. But if you remember this, that can make you happy. Yesus sudah menderita agar supaya saya itu sembuh. Jesus already been suffer so we can be healed. Jadi setiap penderitaan Yesus itu membawa kesembuhan, sudah membawa kesembuhan bagi kita. For every sufferer and wounded for Christ is bringing healing for us. Yang di belakang bisa dengar nggak ya? Saya lupa pasang. Coba yang di belakang angkat tangan. Oh, nggak dengar berarti. Yang di ruangan belakang. Jangan sampai saudara kehilangan firman Tuhan ini. Oh, they don't know. Ya. Jadi kita baca ya ayat yang berikut. Let us read the next verse Kita baca sama-sama saudara. together. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Kita bacakan sama-sama. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amen. Kalau dalam perjanjian lama masih dikatakan dan oleh bilur-bilurnya kita itu menjadi sembuh. On the Old Testament, by his stripe we are healed. Nah, kita baca 1 Petrus 2 Let us open the book of ayat 23. Peter chapter 2. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-23. Tolong Wela dibaca. Chapter 2 verse 1 23. Petrus 2 ayatnya yang ke-23, demikian firman Tuhan, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. 24. 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Apa yang Alkitab katakan, saudara? So what your Bible says about this? Oleh bilur-bilurnya apa? Apakah kamu lagi menuju kepada kesembuhan? Is it going Telah. to be healed? But it says healed past tense already. Jadi oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. By his stripe you were healed. Kapan kita itu disembuhkan? When we were healed. Di saat penderitaan Kristus di kayu salib. When the sufferers of Christ on the cross. Sebelum kita lahir pun, Before we Yesus sudah menyembuhkan kita di atas kayu salib. Jesus already healed us on the cross. Bagaimana dia lakukan itu? How can he done that? Dia alami penderitaan yang sangat hebat. He has the wounded and bruises, Setelah itu dia mati. and then he died. Pada hari yang ketiga, On the third day, dia kalahkan semua penyakit. he defeated all the sickness. Dia kalahkan akan maut, saudara. He defeated all the death. Dan dia bangkit dalam tubuh yang baru. And he has risen with the new body. Jadi
iman kita itu adalah iman Yesus sudah mati, namun dia bangkit, dia mengalahkan maut, dia mengalahkan penyakit. So our faith has to be that He has died, He risen, and He conquered the death. And Jadi oleh bilur-bilur Yesus, By His kita stripes, sudah sembuh. we are healed. Katakan di samping kiri Tell kanan. to your neighbor, right and Oleh right. bilur-bilur Yesus, kamu sudah By sembuh. Jesus' stripes, you are healed. Semangat sedikit, saudara. Dengan sukacita, sudah terima kesembuhan, jangan cemberut-cemberut, saudara. Ini berkat Tuhan yang hebat. Saudara boleh kaya raya, tapi kalau saudara hidup dalam sakit penyakit, nggak ada artinya itu kekayaan. Saudara nggak bisa menikmati itu kekayaan. Saudara bukan kaya raya. Saudara itu punya segala-galanya, namun saudara sakit-sakitan, saudara tidak bisa menikmati itu berkat Tuhan. Even though you're rich, you cannot feel the blessings. Enjoy. Saya ajak kamu makan, saudara, makan terus kenyang ya. Oh Tuhan, terima kasih, masih boleh makan kenyang. You know, after Yeah. eat and full, you will say thank you to Ada God. orang makan masih sudah tinggal diukur-ukur, saudara. There's so many people that eat but still measure the Kemarin calories. kita nggak tidak direncanakan mampir di Raffi dan Rere bikin cepat-cepat masak salmon, saudara ya, pakai dabu-dabu, pakai rica, apa namanya itu. Waduh, makan sampai tambah nasi itu 3 piring. Yesterday we stopped by, didn't plan, and they serve us Raffi and Rere with grilled salmon and rica-rica. Secara logikanya pikir-pikir makan nasi banyak itu nggak sehat ya, And then you terlalu were- banyak karbohidrat. You start to think that you eat a lot of rice, then full of carbohydrates in your body. Tetapi bagi saya, But for me, ini berkat menikmati lebih besar. the blessings of enjoying is greater than Ya, worry. sesudah makan, oh puji Tuhan, After I done eating, I said, bisa praise the makan Lord. dan sehat. I praise the Lord because I am healthy. Nah, jadi ini merupakan berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, yang perlu kita bersuka cita. This is the great blessings from God that we need to full of rejoices enjoy it. Namun kita akan lihat ayat-ayat firman Tuhan. Let's take a look at the Bibles. Bagaimana supaya How- ini firman kesembuhan ini, How can the word of God about healings, ini Injil kesembuhan ini kita the alami? gospels of healing, we can enjoy it Karena ini sudah ada kan, because it is written. tetapi belum transfer pada flesh kita, pada daging kita. But has not been transferred to our flesh. Itu body. belum transfer pada jiwa kita yang rusak, pada jiwa kita yang sakit. Itu belum transfer. Has not been transferred to our broken soul and broken spirit. Bagaimana supaya ini datang dan terjadi menjadi bagian So kita? how can it be coming and become our portion? Mari kita baca Mazmur 107 ayat 20. Let us open the book of Psalms 27 verse 20. 107 ayat 20. 107 Ayat 20. 20. Ya, Velani bisa baca. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Ya, sampai situ saja. He sent His word and healed them and delivered them from their destructions. Jadi bagaimana Tuhan itu menyembuhkan kita? So how can God heal us? Lebih tepatnya, bagaimana kita menerima ini karunia kesembuhan yang sudah ada bagi kita? How can we receive the grace of healings that already been available for us? Melalui apa, saudara? Through who? Through what? Dari ayat yang kita baca. With the words. Ya, firman. The word of God. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. He sent His word and healed them. Firman Tuhan itu kita sudah baca tadi oleh bilur-bilur Yesus, kamu sudah sembuh. The word of God, we know that by His stripe we are healed. Ya, Dia sudah menanggung segala kutuk, segala penyakit, segala penderitaan kita. He carried all the curse, the wounded and the bruises of us. Jadi firman Tuhan yang sudah disampaikan ini, So the Bible, the word of God that has been shared today. saudara ucapkan ini firman Tuhan. You must say it, put into your word. Bangun pagi sudah katakan, puji Tuhan, saya sehat. Up in the morning you say, praise the Lord, I am good. Perkataan firman tidak ditentukan oleh perasaan The kita. word of God doesn't determine by our feelings. Perkataan firman
firman tidak ditentukan oleh situasi yang nyata bagi tubuh kita. The word of God doesn't determine the reality of our body. Situasi yang nyata, kalau orang punya cancer masih ada. The situations of people that has cancer, the cancer is still there. Orang yang punya tumor masih ada. The tumor is still there. Sakit kepala masih ada. The headache will be still there. Tetapi bagaimana kesembuhan ini datang dalam hidup kita? But how can the healings come through our life? Kita ucapkan firman Tuhan itu. We must say the word of God. Maka kesembuhan itu dia akan transfer ke dalam roh kita, ke dalam jiwa kita, dan ke dalam tubuh kita. And the healing will be transferred to our spirit and to our body right away. Jadi keadaan yang nyata itu So the real condition akan berubah will be changed oleh kuasa firman yang diucapkan oleh Tuhan. by the power of the word of God, says by the word of Dan God. akan berubah And it will be changed oleh kuasa firman with the power of the word yang keluar di mulut kita. that come out through our mouth. Dari apa yang kita sudah percayai, From the things that we believe, Yesus sudah menyembuhkan saya. Jesus already healed me. Sudah, Already. bukan belum. Not yet. Ya, bukan dengan kerja keras saya. Not with my hard work. Tetapi ini adalah karunia Tuhan. But this is God's grace. Kalau Tuhan sudah menyelamatkan saya, When God saved me, itu included it is included dengan kesembuhan. with the healings. Keselamatan itu anugerah, saudara. Salvation is a grace. Ya, siapa di antara kita yang percaya keselamatan itu adalah perbuatan kita? Who amongst us believe that the grace is because of our Nggak ada. deeds? Nobody. Semua dari kita tahu keselamatan itu adalah anugerah. All of us knows that the salvation is a Tetapi grace. banyak kali kita itu sampai pada keselamatan. But many of us only reach the salvation. Padahal kesembuhan itu juga adalah anugerah. You know, the healing is also grace of God. Yesus sudah sembuhkan kita, bukan kita yang sembuhkan kita. Jesus saudara. already healed us, not us heal us. Perkataan firman ini yang berkuasa, saudara. The word of God has power. Yang mengadakan perubahan pada situasi nyata yang kita lihat dan kita rasakan. That can make the change into the reality or whatever we feels about it. Dan akan merubah kenyataan itu dengan kuasa firman. That always we change the reality with the truth by the power of the word of God. Jadi walaupun saudara punya sakit kepala masih ada, Even though you still had a headache, tapi saudara tetap katakan oleh bilur-bilur Yesus saya sudah sembuh. but you still keep saying by Jesus I'm healed. Kepada siapa saudara percaya akan kata-kata? Through whom you believe by the word of their word. Kepada Yesus. Only through Jesus. Tidak ada yang lain yang saudara bisa percaya selain Alkitab ini. For to whom nobody else you might believe for whatever the Bible says. Jadi kalau Yesus katakan oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah sembuh, If Jesus said it by his stripe you are healed, berarti sudah. but it has been done. Amen. Kita harus beriman, saya sudah sembuh Tuhan. You have to have faith that Karena you ada are healed. tertulis oleh bilur-bilur Yesus saya sudah sembuh. Because it is written by his stripe I am healed. Saya terima itu I Tuhan. receive it, God. Saya terima itu. I receive it, God. Ada satu kesaksian. There is one testimony. Ada seorang wanita, dia punya kaki satu itu lebih pendek daripada kaki yang satu. There was a lady that has one leg is shorter than the other. Dan sepatunya juga berbeda ukuran. And also her shoes are different sizes. Karena sepatu yang kaki satu lebih besar dan kaki yang pendek itu sepatunya lebih kecil. The other one is bigger than the other one. Jadi selama waktu dia masih sakit, dia harus order sepatu. So when she was in the sickness, she always ordered the shoes Karena dua sepatu yang berbeda nomor. because two different sizes. Berarti kalau saudara sepatunya sama nomor, saudara perlu bersyukur. Maybe you have the same shoe size, then you must be Karena yang grateful for it. perempuan ini dia selalu order sepatu. Because she always ordered the shoes. Dia nggak mau pakai sepatu terus yang satu besar dan satu She kecil. doesn't. Dan mau pakai coba saudara nggak enak kan? Kalau umpamanya saudara pakai sepatu, terus sepatu itu kebesaran. So you feel not good when you feel doesn't fit you. Tetapi di saat dia dengar firman Tuhan ini, But when she hear the word of God, dia dengar terus firman Tuhan mengenai ini Injil kesembuhan. she listened to it about the grace of healing. Dia nggak lakukan yang lain, saudara. She didn't do anything else.
dia tanpa dia sadari ini kepercayaannya itu berubah. with not realize that her beliefs are changed. Bahwa kesembuhan itu adalah sudah dikerjakan oleh Yesus. That the healing's already been done by Jesus. Dan selama 6 bulan For 6 months, dia punya kaki ini membesar perlahan-lahan. her leg is getting longer slowly. 6 bulan saudara. 6 months. Siang malam dia ucapkan terus itu firman. Day and night. Oleh bilur-bilur Yesus saya sudah sembuh. By his stripe I am Ya, healed. dan saudara, And you know, waktu sesudah 6 bulan after 6 months, dia punya kaki dua sudah sama dan dia sudah tidak perlu order sepatu. her both legs are the same size, so she doesn't need to order different sizes of shoes. Jadi kesembuhan bagi orang yang percaya, So the healings for the believers, kesembuhan orang yang dewasa di dalam Tuhan, the healings, the one that mature in God, kesembuhan itu datang dari firman Tuhan. the healings came from the Word of God. Begitu banyak dari saudara datang kepada pastor yang dipakai oleh Tuhan For dengan luar biasa. so many times, many of us come to the great pastor. Saudara ikutin dia, semua khotbahnya saudara dengar. You follow their pastor, their sermons, Tapi mujizat tidak terjadi. but the miracles never happen to you. Karena pengharapan kita taruh kepada perkataan pastor itu. Because our hope, we just put it into the word of the pastor. Kita harus menaruh perkataan kita pada firman yang keluar dari mulut Yesus. We must put our faith into the word that come from Jesus. Dengan iman, dengan keyakinan, dengan perkataan yang terus menerus. With faith, with belief, with the word that keep saying. Maka firman Tuhan itu yang akan membawa kesembuhan itu terjadi dalam hidup And the kita. word of God will bring healings to our life. Mari kita baca Amsal 17 ayat Let 20. us open the book of Proverbs 17. Ini firman Tuhan yang sangat populer. Very famous verse 20, Amsal 17 ayat 22. 22. Bisa baca? Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Katakan amin. Amen. Hati yang gembira adalah semangat. The Hati yang joyful heart. gembira adalah obat yang manjur. The joyful heart is a good medicine. Kita sampai di situ. Apa itu obat, saudara? So what is medicine? Saya bertanya, bisa ada yang jawab. Anybody can answer what a medicine. What is medicine to you? Apa obat yang harus saudara minum supaya kita itu sembuh? What is the medicine that you should take so you can be healed? Ya, hati yang gembira. The joyful heart. Dalam konteks ini hati yang gembira terhadap apa, saudara? What in this context? What kind of joyful heart to? Hati yang gembira terhadap kesembuhan yang saudara sudah terima. The joyful heart that the healings that already been given, that received by you. Ya, jadi kita harus perlu memiliki hati yang gembira. Terima kasih Tuhan, saya sudah sembuh. You must have a joyful heart saying that, thank you Lord, I am healed. Dan ini saudara minum obat tidak cuma minum satu kali. When you take medicines, you don't take only one time. Kalau dokter katakan saudara minum itu obat 1 hari 3 kali, When the doctor says take it 3 times a day, maka saudara harus minum itu obat 3 kali then sehari. you should take it 3 days, 3 times a day, Satu right? kali saya kena infeksi Once I got infection, dan pergi ke dokter. and I went to the doctor. Dokter kasih antibiotik. The doctor gave me Dan dokter antibiotics. katakan, kamu harus rajin minum obat ini, jangan miss. You must diligent to drink this one until finished. Do not Dan miss. minum sampai habis. Drink it to the end. Walaupun kamu sudah lihat sudah sembuh, tetapi kamu harus minum sampai habis. Even though you seem that you are healed, but you still have to drink it to the end. Finish it. Waktu saya selesai minum obat ini, When I'm finished taking this medicine, saya belum sembuh. I haven't healed yet. Itu luka itu masih luka, saudara. Ya? That wound still Dan saya fresh. katakan kepada dokter, And I told the doctor, dokter saya perlu obat lagi. doctor, I need more medicine. Dia katakan kamu nggak perlu obat. And he told me, no, you don't need it. Itu antibiotik yang kamu sudah minum, asal kamu minum semuanya. That's the antibiotic that you've taken so far. Itu sudah cukup. That's enough. Itu sudah membuat kamu itu ini infeksi ini berhenti. That makes your infections stop.
Jadi walaupun kamu masih lihat luka itu masih merah, Even though you see the wound, it's still fresh. Look at tetapi that. obat yang kamu minum But the medicine you've taken itu sudah menyembuhkan akan infeksi has kamu. already cured your infections in it. Jadi sudah saya nggak minum obat lagi, And saudara. I didn't drink it anymore. Padahal masih luka, You know that the wound is still there, though. ya. Dan benar, saudara. And yes, Dalam waktu berjalan, in the short periods of time, ini luka ini sembuh. the wounded, it was healed. Jadi bagaimana kita itu meminum firman Tuhan ini secara rutin bagi hidup kita? How can we drink the word of God routinely into our life? Kita katakan di waktu pagi, We said it in the morning. oleh bilur-bilur Yesus saya sudah sembuh. Jesus stripes, I am healed. Kita katakan di waktu siang, When at the daytime, oleh bilur-bilur Yesus ada tertulis saya sudah sembuh. by Jesus' stripe, it is written, I am healed. Di waktu malam, And at the nighttime, saudara katakan, hai setan, di dalam nama Yesus ada tertulis saya sudah sembuh. you can tell the devil that in the name of Jesus, I am healed. Besok paginya, And the next morning, saudara katakan, you said it again. hai penyakit, engkau tidak bisa tinggal di dalam tubuhku. Hey, sickness, you cannot stay in my body. Karena ada tertulis saya sudah sembuh. Because it is written, I am healed. Saudara bergembira di waktu pagi, di waktu petang, di waktu malam dengan firman Tuhan yang saudara sudah miliki. So you full of joy in the morning, at the day, and the nighttime with the word that you have been given by you. Saudara belum melihat, You are not seen them yet, tetapi kesembuhan itu sudah datang. but the healing is already came. Amen. Jadi hati yang gembira itu adalah obat yang manjur, bukan cuma obat, saudara. So the joyful heart is a good medicine. Obat yang manjur. It's very amazing medicine. Kalau manjur berarti apa, saudara? When you say it's good, amazing, meaning what? Mujarab. It is Apalagi kalau yang lain? Hah? top chair. Iya. Apalagi? Mantap. Mantap. Pokoknya paling top lah. The best. Kalau saudara minum pasti sembuh. So when you take that, Bahasanya ya. you will be healed. Kalau saudara minum ini obat ini pasti sembuh, bukan mudah-mudahan. When you take, you don't say with God's will, Ya, tapi pasti. but it is certain. Jadi apapun penyakit kita, saudara, For whatever sickness that we have, ini obat, ini manjur. these medicines is good, amazing. Ini firman Tuhan, hati yang gembira ini, itu manjur. The word of God, the joyful heart is good. Selanjutnya dikatakan, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. But says that the broken spirit, broken bones. Ya, makanya waktu kita ibadah di Bidan Wilayah, saya katakan, jangan selalu menyanyi lagu. Tuh Allah mengerti, Allah peduli. Aduh, sayang diri tuh. I shared it to you guys, though. Don't too mellow on those certain. Kita punya hati itu selalu nangis, selalu menderita. The crying heart always suffer. Bersuka cita. Joy, Amen. joy. Sudah terkubur itu penderitaan kita oleh Yesus. It is already buried, our wounded and Ini waktu transgressions. kita bersuka It's cita. about time for us to rejoice. Seperti lagu dari Yvonne tadi. Haleluya, semangat kan? Kita nyanyi lagu begitu semangat, bersuka cita. Tanpa kita sadari ada obat yang manjur, ya yang kita makan dalam hidup kita. You never realize it is good. Kita baca Amsal 16 ayat 24. The Ayat yang Proverbs terakhir. 16, Amsal 16 ayat 24. 24 verse. Amsal 16 ayat 24. 24. Demikian firman Tuhan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Amin. Pleasant words are like a honeycomb, sweetness to the soul and health to the bones. Ya, perkataan yang menyenangkan. A pleasant words. Saudara, mulai saat ini kita mulai rubah perkataan. Let us change our words starting today. Apa? Manis di bibir, tapi bukan cuma hanya manis di bibir. Sweet to
mouth, to the Ada orang manis di bibir To tapi the lips. hatinya pahit. Ya. sweet to the lips but bitter heart. Hanya supaya membuat orang senang, tapi di baliknya itu perkataannya pedas. Just to make people happy, but Di belakang kita perkataannya pedas, itu beda lagi. behind it they slice you. Jadi harus sama. Di depan orang dan tidak di depan orang, perkataan kita itu harus menyenangkan. We must has to have a pleasant word. Mengapa? Wow! Karena perkataan kita yang menyenangkan itu Because the pleasant words that we have adalah bagi kita juga. is also for ourselves. Ya, adalah bagi kita juga yang akan menjadi obat. Bahkan dikatakan obat bagi tulang-tulang. It says sweetness to the souls and health to the bones. Saudara tahu penyakit itu susah disembuhkan kalau sudah masuk tulang. Do you know that the sickness will be hard Ya, to cure if it's Kalau orang entered? sakit cancer dan dia katakan, waduh cancernya sudah masuk ke tulang. And you said the cancers went into the bones already, Tunggu aja dia mati. and you will die soon. Tetapi kabar baiknya, But the good news is, penyakit apapun walaupun sudah masuk ke tulang, for whatever sickness you have been already entered the bones. tetapi kalau kita tetap memperkatakan perkataan yang manis, But if we keep saying the pleasant words, haleluya, praise the Lord. oleh bilur-bilur Yesus saya sudah By sembuh. Jesus' stripes we are healed. Ya, kalau ada sesuatu yang terjadi, ingat baik-baik di mulut kita ada perkataan yang manis. Remember that the sweet into our mouth, Perkataan yang manis akan menyembuhkan kita. the sweetness word will be healed us. Amin. Amen. Kita bilang aja ini kita smile, saudara. Ya, Hmm. perkataan yang manis. When you said you Ya, smile about itu it, adalah obat yang manjur, obat bagi tulang-tulang. the pleasant words is the Luar medicine biasa, saudara. for the bones. Ini firman Tuhan ini tidak ada satupun yang tidak dapat dilakukan oleh firman. This word of God will never ever want even once not to be done by the word. Bahkan dia bisa menjadikan yang tulang sudah tidak ada, timbul tulang yang baru. Even the word of God can make a new bones to the unbones. Ya, apa yang tidak ada dia bisa lakukan. Tidak ada yang mustahil bagi perkataan firman. It can be done anything. Ya. There's nothing impossible by Mari it. kita taruh perkataan firman yang menyenangkan di Let mulut. us put our pleasant words into our mouth. Ya, hindari itu komplain. Which Ya, get away from the complaints. hindari dari kritik. Stay away from the critics. Ya, mari setiap hari saudara bangun keluarga suami istri, katakan kepada suami, Let us every day we build the oh family you are husband. the and wife. best. Tell to your husband, Kamu yang paling ganteng di you seluruh are dunia the ini. handsome man in the whole world. Kamu yang paling baik hati di seluruh dunia. You have the kindest heart in the whole world. Gak ada yang lain For no one else like you selain Yesus. but Jesus. Ya kan? Kalau kita, kamu udah melebihi Yesus berarti ya. Yesus the best ya, tapi Jesus kamu the best. yang keduanya adalah kamu. But you are the second one. Ya, ucapkan kata-kata yang manis. Say the sweet word. Kalau yang bapak-bapak katakan kamu yang paling cantik. The husband tell to your wives, you are the most beautiful. Tidak ada yang lebih baik daripada kamu. For no one more kindness than you. Ucapkan kata-kata yang menyenangkan. Say the pleasant words. Maka yang terjadi saudara, And then what happened is ada obat there will bagi be diri kita sendiri. medicine to ourselves. Ada obat yang keluar di mulut A kita medicine that come out from our mouth bagi orang-orang yang lain. for somebody else. Ya, sehingga kesembuhan ini, Injil kesembuhan ini akan datang. And then the word of healings will come. Bagaimana kita menerima ini Injil kesembuhan ini? How can we receive? Yang pertama, saudara, First, ucapkan firman Tuhan. say the word of God. Ini firman Tuhan ini akan menyembuhkan. This word will heal you. Yang kedua, saudara, The second, hati yang gembira. the joyful heart. Bergembira karena kesembuhan yang Tuhan sudah berikan. Rejoice for the healings that have been given to you. by Katakan God. terima kasih Tuhan, saya sudah sembuh. Say thank you, Lord, I am healed. Ambil itu obat itu di waktu pagi, di waktu siang, dan di waktu malam. Take these medicines in the morning, daytime, and the nighttime. Katakan terus, saya sudah sembuh. Keep saying it that I am healed. Saya mau bergembira karena I Tuhan. wanted to rejoice because of the Dan Lord. yang ketiga, saudara, And the third thing, perkataan yang menyenangkan. the pleasant words. Ucapkan kata-kata
kata yang menyenangkan. Say the nice word, the Ya, pleasant one. maka saudara, ini kesembuhan ini akan pindah saudara dari apa yang Tuhan sudah kerjakan menjadi bagian jiwa dan tubuh kita. And the healings will come to our body, becoming healthy. Tujuan dari penyampaian firman So Tuhan, the purpose of this sermon today, supaya kita itu disembuhkan, so for all of us being healed, supaya apa yang kita percayai itu berubah. so for whatever things we believe will change. Karena Tuhan Yesus berkata, Because Jesus says, Bapa yang jahat saja, even the worst father, kalau anaknya itu minta roti, if the son asks for the dia bread, tidak akan kasih batu. he will never give him a Amen, stone. saudara. Jadi nggak bakalan ini hal-hal yang jahat, ini penyakit, ini dari Tuhan, tidak, dalam nama Yesus. So there is no such word that the sickness came from God. No, in the name of Jesus. Kesembuhan itu dari Tuhan. And the healings come from God. Kebaikan itu dari Tuhan. The goodness comes from God. Haleluya. Saya nonton satu video ya, I watched one video, di mana ada satu hamba Tuhan yang Tuhan pakai dengan luar biasa. and there is one of the pastors that Jadi ada seorang ibu yang sakit cancer, there was one lady that has the cancer, dan dia sudah tidak bisa minum sekalipun saudara, dia keluarkan. she couldn't drink any Karena water. cancer itu sudah makan pada organ tubuhnya, pada The usus-ususnya. cancer's already been taken all the Dan intestines. dia didoakan oleh hamba Tuhan. And pastor prayed for this lady. Waktu dia didoakan, sesudah dia When didoakan, she was dia praying, langsung berdiri dan dia alami kesembuhan. she stands up and feel miracles. Ini penginjil ini, dia katakan ambil makanan. Evangelist Yang ada says, yang dibawa, kalau ada yang bawa makanan, ya di ibadah itu bawa makanan. please take food for her Dan to eat. ada yang bawa makanan yang kayak sandwich begitu. There was a person that brings sandwich. Terus dia katakan ambil itu jus atau yang mereka mau kasih minum, tapi selalu dia keluarkan. The pastors also take the juices also. Waktu dia minum itu sedikit, When she drank dia it, minum terus dalam nama keep Yesus. drinking it in the Dia name tetap of Jesus. minum, Keep drinking habis itu satu paket begini ya, until one bottle is done. dan finished. tidak keluar. And no, Biasanya dia sudah minum, sudah tahu ya, orang kalau sakit cancer dan itu sudah masuk, sudah apa ke tubuhnya, dia nggak bakalan bisa minum, itu pasti akan keluar. you know, as a cancer, it will be. Dan dia katakan, oh dia sudah habiskan dan tidak keluar itu minumannya She dia. said, I finished the drinks. Sesudah dia katakan, ambil itu sandwich, And then the pastor said, take the sandwich. kasih makan ke dia. Feed her. Dia mulai makan sedikit-sedikit, She eat dia makan setengah, halfway. dan dia makan semuanya. And Saudara. all of the sandwich. Coba saudara pikirkan, You imagine that. orang yang sakit begitu itu sebenarnya itu dia punya usus itu sudah hancur. As you know, the intestines inside is broken. Tetapi saat itu juga But at the moment in time, dia bisa makan dan dia sembuh. she can eat and she was healed. Jadi pendengaran kita saudara, ini kesaksian-kesaksian dari firman Tuhan di Alkitab dan apa yang terjadi sekarang itu masih sama, tidak ada perubahan. So the hearing, the things that comes, no change from the daytime. Firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Your Bible says Jesus never changed yesterday, today, and tomorrow. Jadi tujuannya saudara, And the purpose is supaya kita percaya so we can believe. kesembuhan itu sudah menjadi bagian saya sehari ini. The healings is become my portion. Apapun penyakit kita, For whatever sickness they ingat have, ini baik-baik. remember this. Saudara minum obat Whenever you take medicine, bukan satu kali, not only once, tapi saudara sudah sembuh. but you already been healed. Saudara tetap minum obat itu You keep drinking that sampai selesai, until the end. dan saudara And you akan terima itu will mujizat receive kesembuhan the miracles yang akan of healing terjadi, akan ditransformasikan, that will terjadi transform dalam jiwa dan tubuh kita. into our spirit and our body. Haleluya, bersuka cita saudara. Praise the Lord. Amen. Setiap hari bersuka cita di dalam Tuhan. Every day. Mari kita akan masuk ke perjamuan Tuhan yang kudus. Haleluya, Jesus. Thank you, Jesus.
Mari jemaat Tuhan kita berdiri. Dengan masuk pada perjamuan Tuhan yang kudus. Dengan iman kita percaya bahwa Yesus sudah menyelesaikan di atas kayu salib. Dia katakan, it is done. It is finished. Sudah selesai. Dia sudah kerjakan di atas kayu salib. Dia yang sudah menyelamatkan kita dan dia yang sudah menyembuhkan kita penyakit apapun. Apakah itu penyakit mental, ya tekanan, stres, depresi, atau penyakit dalam tubuh kita. Kita sudah disembuhkan oleh Yesus. Bapa, kami datang kepadamu di dalam nama Yesus. Kami imani bahwa roti dan anggur ini adalah tubuh dan darah Yesus. Dalam nama Yesus Kristus. Hari ini kami rayakan lagi keselamatan kami. Kami rayakan lagi kesembuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Kami sudah sembuh. Penderitaanmu, luka-lukamu itu adalah penyakit kami. Oh, kami boleh menikmati akan kesembuhan hidup yang diberkati dengan mujizat kesembuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Sungguh hebat Engkau Yesus. Di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan mengadakan perjamuan Tuhan yang kudus. Oleh darah Yesus kami dikuduskan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amen. Kita lihat Yesus. Semua penderitaan yang sudah dia alami
itu adalah penderitaan kita. Kita tidak perlu lagi dipukul karena kesalahan kita. Itu sudah berhenti, untuk itu Yesus sudah tanggung. Oh, haleluya. Oh, Yesus, terima kasih untuk biru-biru Yesus. Saya sembuh, saya sehat. Oh, saya sudah sembuh, kami terima itu. Meteraikan firman-Mu oleh perjamuan Tuhan yang kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan bagiku. Kita makan di dalam nama Yesus. Engkau yang sudah menyerahkan tubuhmu, Yesus. Oh, haleluya. Kami sehat, kami kuat. Oleh darah Yesus, darah yang tak bercacat celah. Oh, Yesus, darah yang mahal. Oh, haleluya, yang menyucikan dan menguduskan kami, yang mengalir di setiap urat nadi kami. Kami dikuduskan oleh darah Yesus. Haleluya, haleluya. Dosa-dosa kami sudah diampuni oleh darah Yesus. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus, thank you Lord. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum di dalam nama Yesus. Haleluya. Oh, bersukacita. Katakan terima kasih Tuhan. Saya sudah sembuh. Firman-Mu luar biasa. Firman-Mu yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Haleluya. Oh, saya sehat, saya kuat, saya diberkati. Oh, saya sudah diberkati, saya sudah sehat. Haleluya, haleluya. Yesus, perkatakan saudara, rayakan, perkatakan, rayakan. Sorak-sorai, katakan. Haleluya. Oh Jesus, saya sudah sembuh, saya sehat, saya diberkati. Penyakit tidak bisa bertahan dalam tubuh saya. Woo!
Amin, amin, Jesus. Terima kasih kami bisa memuji menyembah-Mu. Terima Haleluya. kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan firman-Mu kami sudah terima kesembuhan, kami sehat, kami keluar Tuhan, kami diberkati. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Memberkati hamba-Mu lebih luar biasa lagi. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan untuk menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucapkan doa. Amen, amen. Amin, haleluya. Kita akan bawakan persembahan dan perpuluhan, mari kita bawa dengan sukacita. Satu lagi. Ya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, happy Sunday buat kita semua dan kita akan ketemu ya saudara-saudara yang ada di sini. Kita ketemu, kami akan berusaha untuk ikut dari sana ya di tempat kami berada. Kita akan ketemu di ibadah hari Rabu. Kami saudara akan berangkat sebentar, hanya 2 minggu saja. Kami berharap doakan kami saudara karena sampai di sana langsung ada pelayanan sampai kami kembali. Dan sampai kemarin kami memang dimintakan mewakili GPD USA untuk mengikuti acara Muspimnas yang diadakan di Bali. Tetapi memang kami belum ambil keputusan karena bersama dengan itu juga ada KKR di hari yang sama. Tapi akan tetap berdoa biar Tuhan yang tolong. Sekali lagi doakan kami dan setiap schedule yang sudah disusun baik yang untuk melayani firman Tuhan setiap minggu dan Rabu maupun schedule yang sudah disusun oleh Ibu Ivon untuk praise and worship. Dengan kekuatan Tuhan saudara kita lakukan itu semua, tetap setia. Kita akan ketemu lagi 2 minggu yang akan datang ya, tanggal 10 ya. Kami sudah ada di sini tanggal 10. Sampai tanggal 10 kita ada tamu, bahkan sampai akhir Agustus ini ya kita ada tamu ya. Tuhan akan tolong kita semua. Pelayanan di tempat ini semua dapat terjadi karena kuasa dan pertolongan Tuhan. Sehat-sehat semua saudara, jaga kesehatan dan kita percaya di dalam doa Tuhan selalu pertemukan kita semua. Terima kasih kepada semua tim worship yang sudah melayani kehadiran jemaat pada pagi hari ini. Tuhan memberkati dan terima kasih kepada keluarga Raffi dan Rere yang sudah memberkati kita dalam makan bersama sebentar. Kita berdiri semua, kita akan akhiri ibadah kita dan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara bisa kita nyanyi lagi
saya suka di OO. Yang akhirnya supaya bersuka cita bersama. Haleluya, kami terima sukacita kemenangan Tuhan di hari ini. Oh haleluya, Yesus, terima kasih. Firman-Mu ya dan amin yang kami alami di sepanjang minggu ini. Terima kasih Engkau yang mengirimkan ya Tuhan, memerintahkan berkat-berkat-Mu yang mengejar kami di sepanjang minggu ini. Tuhan yang membuat berhasil apa yang kami kerjakan. Tuhan, kami serahkan ya Tuhan perjalanan kami dari tempat ini sampai ke Manado. Tuhan yang bekerja, Tuhan Roh Kudus, terjadilah menurut kehendak-Mu. Biarlah ya Tuhan, oh Tuhan, bukan apa yang menjadi kehendak kami, tapi biarlah perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar boleh terjadi. Yesus yang dimuliakan, Yesus yang diagungkan, Yesus yang ditinggikan untuk selama-lamanya. Kami bersyukur ya Tuhan, begitu dengan umat-umat Tuhan di sini. Dari hari ke hari, walaupun kami tidak bersama-sama dengan umat-umat-Mu, tapi Roh Kudus ada, Roh Kudus yang hebat itu, oh yang akan bekerja dengan dahsyat ya Tuhan bagi setiap umat-umat Tuhan, setiap pelayan-pelayan, setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Terima kasih Bapa. Umat-umat Tuhan, terimalah berkat-berkat Tuhan yang terbaik daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan penghiburan yang dikerjakan oleh Roh Kudus menjadi bagian kita hari ini sampai selama-lamanya, sampai kita bertemu dengan Tuhan kita Yesus Kristus di kerajaan 1000 tahun damai, di langit dan bumi yang baru untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami terima berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat di dalam nama Yesus Kristus sudah kami alami dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami tutup ibadah kami. Semua yang percaya katakan amen, amen, haleluya. Puji Santi semuanya. Tuhan, terima kasih teman-teman untuk pelayanannya pagi ini.